Kembali bersama saya dan Pak Mariono Dirut PTN di DBS To The Point. Pak Mariono baru saja menjelaskan soal bunga rumah yang murah, yang 7,25% untuk rumah-rumah untuk kalangan berpendapatan sangat rendah begitu. Bagaimana bisa dapatkan bunga rendah seperti itu? Ya, jadi inilah suatu kepedulian daripada pemerintah, ya, dan BTN juga bahwa kita untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, kita kasih bunga yang 7,25%. Kenapa? Karena ini adalah dana-dananya berasal dari pemerintah dalam bentuk APBN, yang dimana dana-dana ini dipakai sebagai dana yang bergulir, yang kita berikan dana yang paling murah, sehingga dana-dana ini kalau misalnya ada angsuran dari masyarakat, dari karyawan, ini bisa kita pakai lagi bergulir terus menerus. Nah, dananya ini bisa murah sehingga kita bisa memberikan bunga kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah juga murah. Karena kalau ini dilakukan oleh hampir semua kementerian, BUMN dan yang lain, maka kita bunga daripada perbankan ini akan bisa menjadi lebih murah lagi. Karena begini Pak Mariono, yang saya tahu adalah misalnya JK itu punya gagasan untuk bangun rumah-rumah vertikal kan, sebanyak-banyaknya di sekitar Jabodetabek, bahkan di Jakarta, untuk mendekatkan orang yang berpendapatan murah dengan tempat kerjanya. Karena sering uang jalan lebih mahal daripada uang yang untuk yang lain-lain. Termasuk misalnya Jokowi ketika jadi gubernur itu kan bikin sejumlah rumah susun. Ini apakah memang BTN didedikasikan juga untuk mengerjakan yang begini? Kita akan siap kalau diminta. Dan saya juga pernah mempersiapkan kalau misalnya diminta untuk membangun misalnya rumah susun di pinggir kali, yang dulu rencana program daripada Pak Jokowi. Saya juga pernah dipanggil untuk mempersiapkan daripada bangunan ini. Jadi itu sudah termasuk, Pak, karena kami adalah merupakan bank yang ditugaskan untuk bagaimana menyediakan rumah-rumah yang istilahnya sekarang program FLPP itu. Program FLPP. Apa itu program Fasilitas likuiditas untuk perumahan. Nah, setelah kita bicara tentang ini, ada cerita tentang masyarakat ekonomi ASEAN itu akan terbentuk tahun 2015 ini. Dan itu bank-bank juga harus siap untuk menghadapi itu. Bagaimana Pak Mariono sebagai bankir melihat ini? Kami adalah dengan pengalaman kita selama ini, ya, bank itu sudah berkomunikasi, sudah melakukan transaksi, sudah melakukan suatu kebersamaan bisnis dengan bank-bank di luar negeri, baik itu dengan ASEAN maupun dengan bank-bank yang ada di benua-benua lain, baik itu Amerika maupun Eropa, ya kan? Kalau sekarang adanya suatu MIA dalam rangka untuk bagaimana menyatukan dari perbankan ini, saya kira perbankan di Indonesia tidak ada masalah dan sudah siap. Pak Mariono, kembali ke BTN, kan ada keluhan-keluhan yang umum yang kita baca di koran atau dengar di radio soal kualitas bangunan rumah yang murah ini. Apa jawaban Anda tentang keluhan-keluhan ini? Ya, jadi jawaban itu, jadi begini Pak, karena rumah murah ini memang didasarkan kepada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di mana di dalam penetapan pemerintah ada suatu kualifikasi yang harus diikuti. BTN juga mendasarkan kepada kualifikasi itu. Maka untuk mengatasi itu, maka BTN biasanya di samping kita memberikan kredit konstruksi, kita juga mensyaratkan itu adalah pemilihan konsultan, baik itu kontraktor sendiri maupun pengawas. Ini peran daripada BTN, bagaimana kita bisa membangun perumahan yang kualitasnya sesuai dengan kualifikasi pemerintah. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi, itu soal target pertumbuhan kredit untuk BTN untuk perumahan ini, Pak. Kira-kira berapa? Jadi begini, Pak. Kalau kita lihat dari backlog yang ada tadi, maka BTN juga akan mempercepat daripada bagaimana memenuhi backlog itu tidak menjadi besar, sehingga kita mempercepat daripada kebutuhan itu. Maka pertumbuhan daripada BTN itu untuk tahun depan peningkatannya itu kurang lebih antara 18 sampai 20%. 18 sampai 20% dari tahun sekarang. Nah, kenapa ini kita hampir 3 tahun terakhir ini kita tumbuh perkreditan itu rata-rata di atas pertumbuhan daripada industri yang ada di perbankan. Karena kita mengetahui bahwa rumah itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak tadi dengan backlog itu.
Orang butuh makan, pakaian, rumah. Kan begitu Pak. Iya. Lalu kemudian sekarang sehat, lalu kemudian terdidik. Kira-kira begitu. Dan rumah bukan lagi kebutuhan yang sangat mewah untuk saat-saat seperti sekarang. Betul. Pak Mariono, terima kasih sudah datang ke DPS to the Point. Terima kasih. Mudah-mudahan targetnya semua berhasil. Amin. Terima kasih Pak. Mari Pak. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Mariono, Dirut Bank BTN dalam DBS episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam DBS to the Point episode berikutnya.